Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami melakukan kegiatan penyuluhan tentang toilet training. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Jajang Abdul Nurdin sebagai pemateri dan moderator. Saya Dira Hermalia sebagai pemateri 1. Saya Nida Nur Sofia sebagai pemateri 2. Saya Julfitria Selawati sebagai pemateri 3. Saya Yang Lucianti sebagai pemateri 4. Selamat menyaksikan. Selamat pagi ibu-ibu. Nah, sekarang kita mulai kegiatan penyuluhannya, di mana kita akan menjelaskan tentang toilet training yang terdiri dari yang pertama yaitu pengertian toilet training, yang kedua teknik toilet training pada anak, yang ketiga pengkajian masalah toilet training, yang keempat yaitu kesiapan anak pada toilet training, dan yang terakhir yaitu dampak toilet training. Nah, untuk yang sekarang yaitu pengertian toilet training akan disampaikan oleh pemateri 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ibu-ibu, jadi apa sih yang dimaksud dengan toilet training? Toilet training merupakan kemampuan dan keterampilan fisik dan motorik yang dapat dikerjakan pada anak yang berusia 3 tahun menurut Santrok tahun 1987. Sedangkan menurut Wong tahun 1999, toilet training merupakan tugas utama pada usia toddler, yaitu berupa kemampuan dalam mengontrol sphincter anal maupun uretra, dan bisa dapat dikerjakan setelah anak bisa berjalan dan pada usia 18-24 bulan. Toilet training juga merupakan latihan moral pertama yang dapat diterima oleh anak, dan hal ini mungkin akan tetap berlangsung sampai akhir usia toddler menurut Rifai tahun 1993. Nah, untuk sekarang yaitu materi yang kedua tentang teknik toilet training pada anak akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Banyak cara orang tua untuk melatih anaknya cara buang air besar dan buang air kecil. Nah, untuk cara pertama yaitu dengan teknik lisan. Nah, teknik lisan ini dapat orang tua lakukan memberikan kata-kata kepada anaknya sebelum dan sesudah buang air kecil dan buang air besar. Nah, teknik ini sudah biasa dilakukan oleh orang tua sehingga anak mampu melakukan teknik buang air kecil dan buang air besar secara benar. Teknik yang kedua yaitu teknik modeling. Orang tua biasanya memberikan contoh kepada anaknya cara buang air besar dan buang air kecil sehingga anaknya dapat menirukan orang tuanya dengan benar. Selanjutnya yaitu materi tentang pengkajian masalah toilet training yang akan disampaikan oleh pemateri 3. Pengkajian masalah toilet training terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengkajian fisik. Pengkajian fisik ini meliputi kemampuan motorik kasar seperti berjalan, duduk, meloncat, dan kemampuan motorik halus seperti melepas celana sendiri. Selain itu, yang perlu harus dikaji yaitu pola buang air besar yang sudah teratur dan sudah tidak mengompol setelah tidur dan lain-lain. Yang kedua, pengkajian psikologis. Kajian psikologis dapat dilakukan adalah gambaran psikologis pada anak ketika akan melakukan buang air kecil dan besar, seperti akan anak tidak rewel akan buang air besar, anak tidak menangis sewaktu buang air besar atau kecil. Ekspresi wajah menunjukkan kegembiraan dan ingin melakukan secara sendiri. Anak sabar dan sudah mau tetap tinggal di toilet selama 5-10 menit tanpa rewel atau meninggalkannya. Adanya keingintahuan kebiasaan toilet training pada orang dewasa atau saudaranya. Adanya ekspresi untuk menyenangkan pada orang tuanya. Dan yang ketiga, pengkajian intelektual. Pengkajian intelektual pada latihan buang air besar dan kecil antara lain kemampuan anak untuk mengerti buang air kecil atau besar, kemampuan mengkomunikasikan buang air kecil dan besar, anak menyadari timbulnya buang air besar dan buang air kecil, mempunyai kemampuan kognitif untuk meniru perilaku yang tepat seperti buang air kecil dan besar pada tempatnya, serta ketika dalam buang air besar dan kecil. Dalam melakukan pengkajian kebutuhan buang air kecil dan besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan selama di toilet. Yang pertama, hindari pemakaian popok sekali pakai atau diaper di mana anak akan merasa aman. Dan yang kedua, ajari anak mengucapkan kata-kata yang khas mengenai buang air besar. Dan yang ketiga, mendorong anak melakukan rutinitas ke kamar mandi seperti cuci muka saat bangun tidur, cuci tangan, cuci kaki, dan lain-lain.
Untuk materi selanjutnya yaitu kesiapan anak pada toilet training yang akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Untuk selanjutnya, kesiapan anak dalam toilet training. Yang pertama, kesiapan fisik. Yang kedua, kesiapan mental. Dan yang ketiga, kesiapan orang tua. Kesiapan fisik terdiri dari mampu mengontrol refleks sepinter anal dan uretra, mampu menahan buang air kecil selama 2 jam, kebiasaan buang air besar sudah rutin, dan gerakan motorik halus. Yang kedua, kesiapan mental terdiri dari mengenali keinginan untuk berkemih dan buang air besar, mampu berkomunikasi verbal dan non-verbal, perkembangan kognitif, mampu mengungkapkan keinginan untuk membahagiakan orang tua, mampu duduk atau jongkok di toilet selama 5-10 menit, mempunyai rasa keingintahuan tentang kebiasaan buang air kecil, dan tidak betah bila celana basah. Yang ketiga, kesiapan orang tua, yang terdiri dari mampu mengenali kebiasaan anak, menyediakan waktu untuk mengajarkan toilet training, dan tidak sedang menghadapi stres perubahan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dampak toilet training pada anak yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih dampak toilet training pada anak itu? Dampak yang paling umum dalam kegagalan toilet training seperti adanya perlakuan atau aturan yang ketat bagi orang tua kepada anaknya yang dapat mengganggu kepribadian anak atau cenderung bersifat retentif, di mana anak cenderung bersikap keras kepala. Hal ini dapat dilakukan oleh orang tua apabila sering memarahi anak pada saat buang air kecil ataupun buang air besar, melarang anak untuk berpergian. Bila orang tua santai dalam memberikan aturan dalam toilet training, maka anak dapat mengalami kepribadian yang ekspresif, di mana anak lebih tega, cenderung ceroboh, suka membuat gara-gara, emosional dan seenaknya dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sekian kegiatan penyuluhan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Kami dari kelompok 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.